Saudara sekalian, selamat hari Minggu. Oke, bersyukur bersama-sama kita ada di rumah Tuhan dengan kekuatan yang baru Tuhan berikan, kesehatan, tubuh yang segar walaupun mungkin agak sedikit capek atas aktivitas kita yang kemarin, tapi kita bisa bersyukur kepada Tuhan karena masih diberikan nafas hidup. Mari saudara bersama-sama kita rindu untuk beribadah, memuji dan menyembah Tuhan kita di dalam Yesus Kristus, Tuhan yang baik, Tuhan yang memelihara hidup saudara dan saya. Saya mau undang kita semua untuk bangkit berdiri. Mari memuji Tuhan dengan segenap kekuatan kita, dengan segenap hati kita. Karena Dia layak menerima pujian dan sembah kita. Kau Tuhan yang selamatkanku, Kau Tuhan yang pulihkanku, Kau Tuhan yang sembuhkanku, dan Kau Tuhan yang memberkatiku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuh, terima kasih Yesus.
Kami tabiskan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera dari Allah Bapa, dan pertolongan dan pengajaran dari Roh Kudus. Amin. Ayat pembimbing terambil dari Mazmur 27 ayat yang ke-14, bunyinya demikian. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Silakan duduk saudara, mari kita masuk di dalam doa syafaat. Benar Tuhan, sesuai dengan pujian yang kami nyanyikan, segala puji, hormat dan syukur kami naikkan kepadamu. Karena hanya Engkau yang layak menerima segala pujian dan syukur kami Tuhan, atas segala perbuatan dan campur tangan-Mu dalam hidup kami. Semua baik, teramat baik bagi hidup kami. Tidak ada satupun kejahatan yang Kau berikan kepada kami. Semua berujung kepada kebaikan, dan di balik yang Tuhan izinkan itu ada maksud dan rencana Tuhan yang terindah dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Terima kasih kami memiliki Tuhan yang tahu yang kami butuhkan yang terbaik bagi kami. Dan saat ini Tuhan, sebagai gereja Tuhan, sebagai satu tubuh di dalam Tuhan, kami mau berdoa bersatu hati, merupakan bagian dari keluarga besar anak-anak Tuhan di muka bumi ini dan gereja Tuhan di tempat ini. Kami mau berdoa secara khusus untuk setiap saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit dan menunggu pemulihan dari Tuhan. Kami mengangkat nama-nama mereka di hadapan-Mu Tuhan. Bapak Harili, Ibu Nina Panginda, Ibu Sylvia Sau, Arthur Palar, Bapak Anton Warau, Bapak Melki Ngamba, Ibu Olin Kartawinata, dan semua saudara-saudara lain yang dalam kelemahan tubuh yang mungkin mereka tidak memberitahukan kepada kami. Tapi Engkau tahu Tuhan, satu persatu pribadi lepas pribadi yang ada di rumah-Mu Tuhan, yang bagian dari jemaat-Mu. Engkau tahu Tuhan, kalau ada yang sedang sakit dan menunggu pemulihan dari Tuhan, kami berdoa bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah darah-Mu yang kudus dan suci itu berkuasa menyembuhkan setiap penyakit maupun kelemahan tubuh yang ada. Kami percaya kuasa kesembuhan terjadi bagi setiap saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini Tuhan, kami mau juga berdoa untuk gembala kami Pendeta Edi Francis. 2 minggu lagi ia akan kembali ke LA. Sebelumnya dia ada pelayanan mission trip di Taipei. Oleh karena itu Tuhan, biarlah Engkau memberkati pelayanan Pak Edi, baik itu KKR umum maupun dalam pengajaran kelas persiapan misionaris. Tuhan berkati sehingga pelayanan ini menghasilkan buah yang lebat bagi kerajaan Allah demi kemuliaan Bapa di sorga. Terus Tuhan tutup bungkus dia dengan darah-Mu yang kudus. Jauhkan dia dari kelemahan tubuh maupun sakit penyakit maupun hal-hal yang jahat, sehingga pelayanan dia boleh berjalan dengan baik, nama Tuhan dipermuliakan, dan dia boleh berkumpul kembali di tengah-tengah kami bersama-sama dengan gereja-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami mau berdoa Tuhan juga untuk keadaan yang terjadi di muka bumi ini. Banyak terjadi gempa di berbagai negara termasuk di Indonesia. Tuhan kasihani para korban yang ada. Tuhan kasihani para keluarga yang ada saat ini sedang bersedih, sedang berduka. Baik yang kehilangan keluarga maupun kehilangan harta benda. Engkaulah satu-satunya penghiburan bagi mereka. Penghiburan yang sempurna boleh terjadi buat mereka Tuhan. Tolong mereka. Dan tolong pemerintahan yang ada di setiap negara yang mengalami gempa boleh bergerak dan boleh menyelesaikannya dengan baik Tuhan. Dan biarlah melalui kejadian ini semua disadarkan bahwa manusia adalah manusia yang terbatas. Kami tidak mampu kalau bukan Tuhan yang menolong. Karena itu ajarkan kami bahwa kami membutuhkan Tuhan Yesus dalam segala hal, dalam seluruh aspek hidup ini. Karena itu Tuhan, melalui kejadian ini, biarlah banyak
orang boleh dibawa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan saat ini juga kami mau berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang mengalami pergumulan, baik masalah pekerjaan, sekolah, relasi, bisnis, keuangan, teman hidup, status dan lain sebagainya. Tuhan, mungkin kami melihat segala sesuatu tertutup, tapi kami percaya kami memiliki Allah yang lebih besar dari setiap masalah yang kami hadapi. Di dalam Engkau ada jalan keluar, di dalam Engkau ada kekuatan, dan di dalam Engkau ada kemenangan. Karena itu ajari kami untuk tetap bertekun, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, dan mengandalkan Engkau sebagai satu-satunya kekuatan, sumber kekuatan dalam hidup kami. Karena setiap orang yang mengandalkan Tuhan akan diberkati. Terima kasih Tuhan, kami serahkan setiap pergumulan anak-anak Tuhan ke dalam tangan-Mu. Karena Engkaulah sumber dari jawaban setiap pergumulan yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami dan mendengar setiap seruan dan doa kami, dan akan menjawab sesuai dengan cara dan waktu Tuhan. Kami percaya waktu-Mu adalah waktu yang terindah. Waktu-Mu adalah waktu yang terbaik bagi kami. Inilah iman kami kepadamu Tuhan. Kami mau menunggu dengan sabar waktu Tuhan yang terindah bagi kami. Mari saudara kita naikkan pujian waktu Tuhan yang waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang kamu dari mengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang kamu dari mengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sama-sama katakan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Sambil menunggu waktu Tuhan, kita mau terus memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Mari saya undang kita semua untuk memuji Tuhan dengan semangat. Mari berdiri. Kita akan nyanyikan lagu ini, Ku Naikkan Syukurku, beberapa kali putaran sambil kita pelajari lagunya. Kita mau beribadah kepada Tuhan dengan sukacita, masuk ke dalam hadirat-Nya dengan sorak-sorai. Kasih-Nya begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, memuliakan-Mu, dibebaskan.
selalu menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti meninggikan namamu. Dibebaskan, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Saudara silakan duduk. Kita akan mendengarkan dua kesaksian. Yang pertama kesaksian pujian oleh Naomi Julvin dan disambung dengan kesaksian pribadi oleh Ibu Eka. Kami persilahkan. Selamat pagi semuanya. Ya, bendera merah putih. Ya, ingatkan kita sebagai orang Indonesia yang walaupun tinggal di Amerika udah bertahun-tahun, kita masih harus bangga dengan tanah air kita sendiri. Hari ini saya akan membawa lagu Bridge Over the Troubled Water. Lagu ini diinspirasi dari lagu gospel Mary Don't You Weep yang dibawakan oleh kelompok gospel Swan Silvertones. Dalam lagu tersebut penyanyi utama Claude Jeter menyisipkan ungkapan tentang menjadi bridge over the deep water. Bagi seorang yang percaya, kalimat itulah yang sangat membekas dalam pikiran Paul Simon. Simon kemudian mengubah gagasan tersebut menjadi gambaran universal seorang yang bersedia menjadi jembatan bagi orang lain ketika orang itu sedang menghadapi masa sulit. A little bit note, Simon ini adalah penulis lagu ini. Menariknya bukan lagu gospel secara resmi, tetapi akar dan warna musiknya memang sangat dipengaruhi gospel. Makna bisa dipahami secara luas dengan penghiburan, persahabatan, kasih, dan kesediaan menolong seorang yang sedang berada dalam kesulitan. Pada akhirnya lagu ini pun bisa dijadikan untuk gospel, untuk kita sebagai orang Kristen, melihat lagu ini seperti kata-kata Tuhan yang telah dikatakan kepada kita dalam beribu-ribu tahun sudah.
Oke, shalom saudara-saudara sekali lagi yang dikasihi Tuhan. Oke, waktu saya ditanya sama saudara Shirley, Tante Eka mau nggak bersaksi? Saya bilang janganlah. Ya, udah gemeter, baru ditanya udah gemeter. Terus ada yang bilang sama saya, kamu sudah kasih berkat begitu banyak, kok kamu nolak? Ya, apa salahnya kamu bersaksi? Cuma ngomong gitu aja. Saya pikir-pikir iya ya keterlaluan ya. Tuhan udah ngasih berkat sama saya, umur udah panjang segini panjang, kok saya nggak mau ngomong. Jadi saya ngomong lagi sama Shirley, bolehlah saya siap kapan aja. Ya. Tapi aduh saya nggak tahu mau ngomong apa sekarang. Anyway, saya berasal dari kota Indramayu. Barangkali saudara tidak tahu Indramayu di mana. Siapa yang tahu Indramayu di mana? Gak ada yang tahu. Indramayu itu adanya di Jawa Barat, paling ujung dekat Cirebon. Ya, ujung sekali. Katanya menurut sejarah, karena saya guru jadi saya sejarah. Menurut sejarah, Jepang masuk ke Indonesia itu melalui Indramayu. Karena tidak ada Belanda menganggap remeh Indramayu. Paling ujung laut itu, laut. Nah, Jepang rupanya masuk melalui situ. Nah, akhirnya Jepang, saudara tahu kalau saudara masih muda-muda, yang muda-muda sejarah Indonesia mungkin udah laut, ya. Dulu saya ngajar di Indonesia, saya ngajar sejarah. Sesudah saya keluar dari Indo kira-kira tahun 80-an, nggak ada lagi sejarah. Nggak ada lagi ilmu bumi, semuanya jadi namanya sociology or something like that, right? Nah, waktu itu, waktu saya ngajar masih sejarah. Semua sejarah Indonesia, perang ini, perang itu. Sekarang mah enggak lagi. Okay. Banyak yang dari pendidikan yang udah hilang. Yang sekarang anak-anak enggak tahu. Oke. Anyway, saya dari Indramayu, kota kecil, ya. Tidak ada SMA waktu itu. Sekolah hanya sampai SMP. Waktu saya keluar dari SMP, saya harus ke Bandung. Saya diantar papa saya pergi cari sekolah. Papa saya bilang sekolah ini aja, sekolah Katolik. Sekolah jadi guru. Saya bilang saya nggak mau jadi guru. Saya pengen SMA, nanti saya mau sekolah hukum, mau sekolah ini, mau sekolah itu. Oh, otak saya udah banyak harapan-harapan. Enggak, kata papa saya, harus sekolah jadi guru. Saya dibawa ke sekolah Katolik, ya, Santa Ursula. Lalu papa saya ngomong sama mernya, Mer tolong ya, anak saya cuma satu-satunya. Saya mau dia jadi guru, jangan jadi yang lain-lain. Mernya bilang boleh, nanti saya, aduh saudara, saya benar-benar diawasi sama mer itu. Selama 3 tahun, saya betul-betul. Waktu itu kalau ada apa-apa, ada pakai olahraga, celananya nggak boleh ketat, mesti ada longgar. Saya dibikinin loh sama mernya. Saya sendiri yang pakai gombrong-gombrong, malunya bukan main. Tapi saya harus lakukan, gak bisa enggak, saya harus jadi guru. Saya mau lari, kata papa saya, kalau kamu keluar dari sekolah guru, pulang ke Indramayu. Saya gak mau ke Indramayu, gak sekolah, saya pengen sekolah. Akhirnya saya selesai. Saya selesai SGA, saya gak mau ngajar, saya gak mau jadi guru. Saya terusin ke IKIP ceritanya. Apa mau tahun 65, itu kan ada gestok, ya. Nah, hancurlah saya. Saya dikeluarin dari sekolah karena saya mengikuti Perhimpunan Mahasiswa Indonesia. Saya dikeluarkan dengan tidak hormat saudara dari IKIP. Lalu saya nggak punya kerjaan. Papa saya masuk penjara. Berapa tahun? 5 tahun kira-kira dianggap gestok. Nggak punya duit, nggak punya orang tua, nggak punya siapa-siapa. Kepaksa saya harus cari kerja. Tuhan baik sama saya. Karena Tuhan udah punya rencana. Di dalam Yeremia disebut, aku mempunyai rencana yang indah bagimu. Bukan rencana kecelakaan, tetapi rencana kalau saya bisa
Yeremia 29 ayat yang ke-11. Yeremia 9 ayat 11. Lupa mikrofon. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara-saudara, kita nggak tahu rancangan apa yang Tuhan buat kita. Tapi yang saya tahu dan saya yakini, ya, rancangan Tuhan buat kita itu selalu baik buat kita. Tuhan tidak merancangkan sesuatu yang aneh atau yang membuat kita celaka. Jelas di dalam Alkitab dikatakan bukan rancangan yang kecelakaan, melainkan rancangan yang benar. Saya berada di sini, saya sebatang kara, saya sendiri, saya tidak punya sanak saudara, tapi Tuhan memberi saya sanak saudara begini banyak. Amin saudara? Ya, saya bersyukur saya menjadi anggota dari gereja IGNC, di mana kita banyak saudara, teman-teman yang care about us. Terima kasih atas kesempatan ini. Tuhan memberkati saudara dan kita semua ada dalam satu keluarga. Keluarga besar IGNC. Amin. Terima kasih Naomi dan Ibu Eka atas kesaksiannya. Walau kita sendirian, merasa sendiri, tapi jangan lupa kita punya Tuhan Yesus yang setia menemani kita. Melewati tantangan hidup, jangan khawatir, kita punya Bapa yang setia. Percaya teguh, beriman kepada-Nya. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hari laku. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Terpujilah namamu Tuhan. Bapa Kau setia, Bapa Kau mulia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu.
God in heaven, Lord, we want to thank you for today. We thank you that you have blessings and blessings and blessings for us. But Lord, as we prepare our hearts for your word, we today pray for our kids and for the young people in our lives, the students. Lord, may you walk with them. May you journey with them. May you guide them and guard them from the things of this world. Lord, may you use us as people who can disciple them, who will teach them well what is right and wrong. And Lord, may we also be their guiders. And Lord, may you open our hearts today as we hear your word, what it means to be in the between time. We thank you, Lord. In the name of your Son, Jesus Christ, we pray. Amen. You may be seated. It's good that we got to pray for the youth and the Sunday school because Ibu Eka was actually my Sunday school teacher, one of the Sunday school teachers. So now I get to be here. Yeah. Hari ini kita akan baca dari kitab Keluaran, tapi karena waktunya terbatas, saya akan bacakan ayatnya dalam bahasa Inggris ya. Okay. So today we're going to learn the Bible from the book of Exodus 16, verse 1 to 12. Because of the limited time, we're doing reverse role right now, Gio. He is going to read it in English. All right, so I'm going to read it in English and then we'll get started, okay? All right, Exodus 16, 1 to 12. The whole Israelite community set out from Elim and came to the desert of Sin, which is in between Elim and Sinai, on the 15th day of the second month after they had come out of Egypt. In the desert, the whole community grumbled against Moses and Aaron. The Israelites said to them, "If only we had died by the Lord's hand in Egypt. There we sat around pots of meat and ate all the foods we wanted. But you have brought us into this desert to starve this entire assembly to death." Then the Lord said to Moses, "I will rain down bread from heaven for you. The people are to go out each day and gather enough for the day. In this way I will test them and see whether they will follow my instructions. On the sixth day, they are to prepare what they bring in, and this is to be twice as much as they gather on the other days." So Moses and Aaron said to all the Israelites, "In the evening you will know that it was the Lord who brought you out of Egypt. And in the morning you will see the glory of the Lord, because he has heard your grumbling against him. Who are we that you should grumble against us?" Moses also said, "You will know that it was the Lord when he gives you meat to eat in the evening and all the bread you want in the morning, because he has heard your grumbling against him. Who are we? You are not grumbling against us, but against the Lord." Then Moses told Aaron, "Say to the entire Israelite community, 'Come before the Lord, for he has heard you grumbling.'" While Aaron was speaking to the whole Israelite community, they looked toward the desert, and there was the glory of the Lord appearing in the cloud. The Lord said to Moses, "I have heard the grumbling of the Israelites. Tell them, at twilight you will eat meat, and in the morning you will be filled with bread. Then you will know that I am the Lord your God." This is the word of the Lord. Amen. Amen. So I want to start out with this. Let me tell you about one of the most spiritual places in Los Angeles. Jadi saya mau bercerita mengenai satu daerah, satu lokasi yang sangat spiritual di Los Angeles. Can you guess? Tahu nggak di mana tempatnya? Baldwin Park. Ooh, that's a good guess. That's a good guess. Yeah, IGNC. It's a good guess. But it's not a church. Azusa Street. And it's not a retreat center. And it's not at the top of a mountain.
Ini tempatnya bukan di atas gunung, bukan tempat retreat, bukan gereja GNC. Can you guess? It's the DMV. Yes, the DMV. I'm serious because if you know anything, if you want to learn about waiting on the Lord, just go on a Saturday morning to the DMV. Jadi kalau mau belajar menunggu waktu Tuhan, pergi ke DMV di hari Sabtu pagi. Because you get there early and you think you are early, but in the line there is already wrapped around the building. Jadi kamu datang hari Sabtu pagi, udah datang pagi atau nyangkanya berangkat pagi, tapi keadaannya udah banyak orang yang ngantri. Yeah, so somebody brought the folding chairs. There's an Oma in line who clearly is a professional waiter because she is bringing that umbrella with her to cover the sun. Jadi udah banyak orang yang ngantri, bahkan ada orang yang hitungannya tukang antri secara profesional, dia bawa kursi lipat, ada bawa payung juga, oma-oma bawa payung. And then you get your ticket and now you have a new name. Congratulations, your name is B47. Terus setelah ngantri, kamu dapat tiket, terus nama kamu berubah jadi tiket B47. And you look up at the screen and it says, now serving A12. Terus kamu lihat monitornya ditulis sekarang lagi melayani tiket nomor A12. And you do the math and you're like, oh no, A12, it's gonna take so long. Jadi kamu berpikir, oh dari A12 ke nomor tiket saya itu pasti nunggunya lama sekali. And then the screen doesn't move in order, you know that? Terus akhirnya monitornya bukan ngikut urutan. Because they call A13, they call A14, and then out of nowhere, D03. Now serving D03. Terus monitornya awalnya memulai dari A13 ke A14, tiba-tiba saya melayani D03. There's no pattern. Jadi nggak ada urutan sama sekali. You have to sit there and trust the system. Jadi kita duduk di situ, ya berserah kepada sistemnya. And there you sit, and here's what I want you to see. I want you to see that two things can be true at the same time. Jadi saat nunggu, ada dua hal yang terjadi pada saat yang sama. So number one is that you left home and you're in the building, but you're not where you started. Jadi saat itu kamu, yang pertama adalah kamu telah meninggalkan rumah, dan kamu tidak berada di tempat yang titik yang sama. And then number two is that you don't have what you came for yet. You haven't been called. Dan yang kedua adalah kamu belum memiliki apa yang kamu cari karena nomor kamu belum dipanggil. So that means you are the in-between. Jadi itulah yang namanya kamu ada di antaranya. Church, some of you have been in that chair right now. Not at the DMV, but in life. Di kehidupan kita juga mungkin nggak secara langsung cuman di DMV aja, tapi dalam kehidupan kita sehari-hari kita ada di antara. Because you left something behind. Maybe it's an old season. Maybe it's a person you love who isn't here anymore. Karena kita sudah melewati masa yang lampau, masa yang lalu, kita tidak di kehidupan yang lalu lagi. Because you're not where you used to be, but you also haven't been called up yet either. And you're wondering, did the system forget my number? Kita nggak di kehidupan kita yang lama, tapi kita belum sampai di tempat tujuan kita. Dan kadang kita berpikir, apakah sistem ini melupakan diriku? So that's the language of the waiting room. You're not where you used to be, but you're not yet where you're going to be. Jadi itulah kondisi kita saat kita menanti di ruangan tunggu. Kita bukan di tempat kita yang semula, tapi kita belum sampai ke titik tujuan. And so sometimes you wonder, did God forget my number? Jadi kadang-kadang kita berpikir, apakah Tuhan melupakan nomorku? So today I want to remind you that God hasn't forgotten you, God hasn't forgotten me, God hasn't forgotten us. Jadi saat ini saya mau mengingatkan kita semua bahwa Tuhan tidak melupakan kamu, engkau, Tuhan tidak melupakan saya, tidak melupakan siapapun. So I had a really good conversation with some of the youth a while back. Saya beberapa lalu ada conversation berbicara dengan para youth. Somehow we started talking about something deep, death.
kami berbicara mengenai kematian. And we don't usually talk about death, but that's what we talked about. Biasanya kita nggak berbicara mengenai kematian. And usually the theological questions they have from the youth are, if Jesus died and came back to life, does that mean Jesus is a zombie? Biasanya anak-anak youth itu nanya secara teologis, kalau Tuhan Yesus sudah mati dan hidup kembali, apakah itu bikin Tuhan Yesus seorang zombie? No, it does not. But this time we went somewhere deeper. Jawabannya tidak, tapi kali ini pembicaraan kita lebih dalam lagi. And maybe we needed to because these past few years our church has become far too familiar with funerals. Pembicaraan ini mungkin saat itu memang diperlukan untuk diadakan antara anak remaja kita karena belakangan ini kita banyak melewatin kematian. We've watched people that we love disappear from the seats. Kita melihat kekasih kita, teman-teman gereja kita sudah tidak lagi duduk di tempat yang mereka biasa. And for a long time I was watching other people walk through grief, and then grief came to my house. Dan bagi saya dulu melihat orang-orang melewatin masa kesedihan, kehilangan kekasih jiwanya, dan kemudian hal itu terjadi pada diri saya sendiri. When my dad died, I called one of my mentors, and he's around my dad's age. Pada saat papa saya meninggal, saya telepon mentor saya yang umurnya kurang lebih sama dengan usia papa saya. And I also told him about myself, telling him about everyone that I miss, Auntie Lily, Kak Ruben, people from the church. Saat saya cerita dengan mentor saya mengenai rasa kehilangan saya atas papa saya, secara tidak langsung saya bicara mengenai Lily, Pak Ruben, dan orang-orang kekasih kita di gereja. And somewhere in the conversation, I realized something. And what I realized is this: grief isn't just sadness. Grief is the waiting room. Dan pada saat saya berbicara dengan dia, saya pelajarin bahwa kesedihan itu bukan kesedihan semata-mata saja, tapi kesedihan itu adalah proses menunggu. Because the old life is when they were only a phone call away. But that life is over. Karena di kehidupan yang lama, kekasih hati kita, mereka cuman sejauh telepon, kita bisa nelpon mereka, tapi masa itu telah berlalu. But the new life, where you're somehow learn to carry on with their absence, you haven't fully reached yet. Tapi kehidupan yang baru, di mana kita belajar menerima ketidakhadiran mereka, kita belum sampai ke titik tujuan. So then you're suspended between the two. Jadi kita berada di antaranya. And my mentor listened, and then he asked me a question that stayed with me. Mentor saya mendengarkan cerita saya dan dia bertanya, My mentor said, Gio, what if all that was the lesson and what you're going through now is the test? dia berkata, Gio, bagaimana kalau semua yang kita laluin itu adalah fase-fase kehidupan yang kita pelajarin dan ini adalah sebuah tes. Now hear me. I don't believe that God causes our losses just to test us. Tuhan kita bukan dengan sengaja mentes kita dengan cara menghilangkan atau dengan cara kita kehilangan kekasih hati kita. Because that's not what I'm saying, and that's not who God is either. Karena bukan itu karakter Tuhan kita. But the truth is, suffering has a way of revealing whether the truths we once believed about God can still hold us when life actually hurts us. Tapi melewati penderitaan itu kita bisa melihat bagaimana Tuhan men-support kita, menopang kita saat kita melewati masa kesedihan. Because what if the lesson was all those years of watching people suffer and still they trust God? Bagaimana kita bisa melihat mereka yang melewati kesedihan, penderitaan, kehilangan kekasih jiwanya, tapi tetap percaya kepada Tuhan. What if we learn from the people who grieve but can still worship God? Bagaimana kalau pelajaran kehidupan kita itu adalah belajar dari mereka yang kehilangan kekasih hatinya, tapi tetap memuji Tuhan. Because we watch them walk through things they never want to walk through. Kita melihat mereka melewatin kehidupan yang pada dasarnya mereka nggak mau melewatinya. And yet somehow they saw that God was still there.
Tapi pada saat itu juga mereka bisa berjalan dan melihat bahwa Tuhan Yesus berada bersamanya. So what if I had spent years watching this lesson and now it's my turn to take the test? Jadi mungkin pelajaran saya adalah selama ini saya cuma jadi penonton melihat mereka melewati itu, tapi saat ini saya melewatinya. So would I remember what God has done for me? Apakah saya bisa melihat bagaimana perlindungan Tuhan kepada saya selama ini? And so I came to Exodus 16. Jadi saya masuk ke Keluaran 16. And I realized that the people of Israel had been given this lesson too. Dan saya lihat gimana orang Israel pun melewati hal yang sama. Because Egypt was behind them, slavery was behind them, the old ways of doing life was behind them. Kehidupan orang Israel yang dulu adalah masa perbudakan, kehidupan di Mesir itu di belakang mereka. But the promised land was ahead of them. A new and better life was ahead of them. Tapi tanah perjanjian itu masih jauh di depan mereka. So they're stuck in the in between. Jadi orang Israel itu ada di antara. So let me ask you a question. Can you trust God between the miracle and the promise? Can you trust God in the in-between? Nah pertanyaannya apakah kita masih bisa percaya kepada Tuhan saat kita di antara masa kesulitan menunggu mujizat Tuhan dan saat kita menanti janji-janji Tuhan? Can you trust God in the waiting room? Apakah kita bisa percaya pada Tuhan saat kita menunggu? So let's take a look back at Exodus 16, because Exodus 16 says that Israel came to the wilderness 1 month after leaving Egypt. Kita lihat di Keluaran 16 menyatakan bahwa para Israel tinggal di Mesir 1 bulan sebelum waktunya. Why is that important? Kenapa itu sangat penting? Because it took 1 month and already they forgot that God does miracles and had always taken care of them. Nah, cuman dalam waktu 30 hari saja para Israel sudah melupakan bagaimana Tuhan telah melindungi dan memprovide buat mereka. Just 30 days. 30 days ago, this happened. Cuma 30 hari yang lalu hal ini terjadi. They watched God do the impossible and they still forgot. Mereka melihat Tuhan Yesus melakukan mujizat, tapi kemudian mereka melupakannya. And now they are hungry. Nah, sekarang mereka kelaparan. But we call that hangry, hunger and anger. Hangry. Ya. And verse 2 says that they bersenggut-senggut. Bersungut-sungut. Mereka kemudian bersungut-sungut. Yeah, that sound is like an old car that is about to die. Right? Sungut-sungut-sungut-sungut. Right? So teenagers and parents, grandparents, 2 million Israelites bersenggut-senggut in the desert. Jadi saat itu semua orang Israel bersungut-sungut di padang gurun. Yeah. And for the Israelites, suddenly Egypt looks good. Untuk para orang Israel saat mereka melewatin penderitaan, tiba-tiba masa kehidupan mereka di Mesir kelihatannya lebih enak. Because when you read the verses, they said that they had meat, they had food. Jadi ayat Alkitab dinyatakan bahwa saat mereka di Mesir, mereka masih punya makanan, ada daging. Excuse me, you were slaves. Tapi saat itu mereka hidup dalam perbudakan. You work day and night and day. Kehidupannya sangat susah saat itu. In Egypt, you were abused. Waktu mereka hidup di Mesir, mereka diperlakukan semena-mena. And that's what happens to us in the wilderness with our memory. Dan itu kejadian yang sama dengan kita dalam otak kita. Because the in-between can make your bondage look like freedom and your freedom look like bondage. Karena pada saat kita menunggu, pada saat kita berada di antara, kelihatannya masa susah itu adalah masa kenikmatan, kita dibebaskan. Because Israel thought that Egypt was the test. It wasn't. Para Israel menganggap bahwa kehidupan mereka di Mesir adalah waktu mereka dites, tapi bukan. Egypt was the lesson. Kehidupan di Mesir adalah pelajaran kehidupan. The lesson is,
I am faithful. I fight for you. God is faithful. God will fight for you. Pelajaran kehidupannya adalah aku adalah Tuhan, aku Tuhan yang setia. And so now comes the real test. Do you remember this lesson? Nah, pertanyaannya adalah apakah kamu ingat pelajaran itu? So what do you do in the in-between? Apa yang harus kita lakukan saat kita menunggu? Well, we learn to trust the God who has already proven to us that he is faithful time and time again. Apakah kita bisa belajar untuk berserah dan percaya kepada Tuhan yang telah menunjukkan bahwa Dia setia? So here's the 3 moves that I want us to remember. Jadi Number 1 is expect him. ada 3 hal yang kita mau pelajarin dan ingat. Yang pertama adalah menantikan Tuhan, Trust his portion percaya kepada Tuhan, and rest in him. dan tenang di dalam Tuhan. So point 1, expect him. Yang pertama adalah nantikan Tuhan. So in verse 4, right, Israel is complaining. Bersungut-sungut, you guys remember that, right? Di ayat keempat itu dinyatakan bahwa para Israel itu bersungut-sungut. And how does God respond? Dan bagaimana Tuhan bereaksi? Does God respond with lightning? Apakah Tuhan tiba-tiba taruh lightning, thunder, petir? Right? With anger? Apa Tuhan merespon dengan marah? No, God responds with lunch. Say with me, lunch. Tapi Tuhan justru berespon dengan memberikan makan. Yeah. God says, I will rain down bread from heaven for you. Tuhan berkata, aku akan menurunkan makanan yang berlimpah-limpah dari langit. And when the bread appears, they ask, manhu. Tapi saat makanan tiba, pertanyaan mereka adalah manu, mana? Manhu means what is it? Manu means apakah itu? So God's provision was so unexpected that they didn't even have a name for it yet. Jadi berkat Tuhan itu terjadi secara mendadak. Tuhan menyediakan sampai ya mereka tuh nggak menyangka. So they called it, what is it, for 40 years. Jadi mereka tetap bertanya selama 40 tahun, apakah itu? Imagine that you ask your mom, Mom, what's for breakfast? Bayangkan kalau kamu nanya sama orang tua atau anak tanya sama orang tua, makanan kita hari ini apa? Mom says, what is it? Ibunya nanya, apa itu? I know, but what is it? Terus anaknya, iya aku tahu, tapi apa tuh? Exactly, right? What is it? Manha. Jadi jawabannya lah mana, tapi apa tuh? So here's my first point. In the in-between time, take your expectation out of Egypt and put it in God. Jadi yang pertama adalah hilangkan keraguan dan letakkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Stop expecting the past to feed you. Egypt's kitchen is closed. Berhenti melihat ke belakang dan menganggap kehidupan kita di belakang yang lalu itu lebih baik dari sekarang. Heaven's kitchen is open and God is about to serve you something so new you won't even have a name for it. Tuhan Yesus sudah menyediakan bagi kita makanan kehidupan kita. Now some of you are in a waiting season and all you can see is what's missing. Mungkin saat ini kita sedang menunggu dan kita terus saja melihat apa yang kurang. Students, maybe you're waiting to find out where life is going to take you after graduation. Maybe you're waiting to figure out who you are. Untuk para pelajar, para student mungkin mikir apa ngapain lagi ntar habis wisuda, mau kerja apa, mau jadi apa. And adults, maybe you're waiting on the right job, the right answer, the right paperwork, the right status, the right person. Untuk kita para dewasa mungkin pikirnya besok mau jadi apa, pekerjaannya apa, gimana kehidupan kita, gimana status, dan lain-lainnya. Yeah, my mom is waiting for me to get married and have children. Mamanya Gio menunggu kapan Gio kawin, kapan mau punya anak-anak. See, some of us keep asking, how long, God? Banyak kita cenderung bertanya, kapan Tuhan? But what if we've been asking the wrong question? Tapi mungkin kita bertanya pertanyaan yang salah. Not how long, but how deep. Bukan berapa lama Tuhan, tapi berapa dalam. Instead of asking, God, how quickly can you get me out of here? Jadi
daripada kita bertanya, Tuhan seberapa cepat Tuhan bisa menghilangkanku, mencabut dari rasa tidak nyaman ini. What if we ask God, how deeply can I know you while I'm going through this? Sebaliknya kita bertanya, Tuhan seberapa dalam aku bisa berserah dan percaya kepada Engkau selama aku melewatin pencobaan ini. See, I learned that through grief. Jadi saya melewatin itu dan pelajarinya lewatin kesedihan. See, I would give anything to have my dad back, but in the wilderness, I've discovered a tenderness to God. Saya akan berbuat apapun saja supaya papa saya bisa hidup kembali. Tapi saat saya melewatin pencobaan, saya melihat gimana Tuhan baik. The way that God took care of me is the same way God took care of Moses and the same way that God takes care of you. Tuhan menjaga dan melindungiku sama seperti Tuhan telah menjaga dan melindungi Musa dan kita semua. I wouldn't have chosen the desert. Who wants the desert? Saya nggak mungkin mau memilih hidup di padang gurun melewati pencobaan, siapa juga yang mau. But even in the desert, the promise is that bread is falling from heaven. Tapi meskipun kita hidup dalam masa pencobaan, kesusahan, Tuhan tetap menyediakan. And Tuhan masih Tuhan and Tuhan masih baik. And Amen? God is still good. And point 2, trust his portion. Poin kedua, percaya kepada Tuhan. See, verse 4 says that the people are to go out each day and gather enough for that day. Dari verse yang keempat, Tuhan menyatakan bahwa orang Israel mengumpulkan setiap hari secukupnya. See, that's the test. Like, can you take today's portion and trust God for tomorrow's portion? Tesnya adalah sanggupkah kamu mengumpulkan cukup untuk hari ini saja dan menyerahkannya kepada Tuhan hari esok. And you know what the Israelites did, right? Dan kita semua udah baca apa yang dilakukan orang Israel. Because some of them, they look at the manna and they said, oh, enough for today. What about tomorrow? Para Israel mungkin melihat makanan itu mana tersedia dan bertanya, kok ngumpul cuma untuk hari ini aja, bagaimana buat besok? So they gathered extra. They put it in the Tupperware. You know Tupperware? Right? Jadi mereka ngumpulin lebih dan dimasukin ke Tupperware, baskop. Yeah. Oke. And you know what happened when they stored extra the Ye- next morning? Dan kita juga udah baca saat mereka mengumpulkan lebih dari cukup apa yang terjadi di besok harinya. Because the next morning, it was full of worms and it stank. Jadi besokannya makanan yang dikumpulkan para Israel besokannya udah rusak. So let me put this in the Los Angeles language. Jadi- Okay, go ahead. Oh, go No, ahead. some of us put it, okay, let me put it in the Los Angeles language, okay? Some of us, we bring a Costco mentality to a Whole Foods reality. Oke. Jadi kita punya konsep pikiran mau ngumpulin sebanyak-banyaknya seperti seolah-olah kita belanja di Costco, sementara kita belanjanya di Walmart, jumlahnya sedikit. Oh, Whole Foods, Whole Foods. Oh, Whole Foods, Yeah, that's yeah. expensive. Yeah, no, but it's Whole Foods, all right? Oke. All right, you know what I mean, right? Because at Costco, you don't buy Nutella, you buy a bucket of Nutella. Jadi kalau di Costco kita bukan beli satu jar Nutella, tapi kita beli satu baskom Nutella. You buy enough toilet paper to survive world wars. Kita beli toilet paper supaya kita berjuang bisa tetap cukup toilet paper untuk perang dunia ketiga. Right? That's the Costco mentality. You stock up, you load up just in case. Nah itu pola pikir Costco, kita ngumpulin berlebihan supaya kita aman. But Whole Foods, everything is fresh. Everything is organic. Nothing has preservatives. Tapi kalau belanja di Whole Foods semuanya fresh, semuanya segar, nggak punya pengawet, dan semuanya mahal. Which means you better eat it this week or it's going in the trash. Jadi kalau belanja di Whole Foods makan secukupnya untuk hari ini aja, kalau enggak ntar dibuang. So manna was Whole Foods manna, fresh from heaven daily. Jadi mana yang dari Tuhan adalah roti yang kategorinya dari Whole Foods, fresh
segar tersedia bagi para orang Israel setiap hari. But the Israelites treated manna like a Costco run. Tapi para Israel memperlakukan mana itu seperti mereka belanja di Costco. See, in an Indonesian house, what do we make fresh daily? Jadi rumah tangga kita hari-hari apa yang kita siapkan segar tiap hari? Say it with me. 1, 2, 3. Nasi. Ya, kita masak Nasi. nasi setiap hari biar segar. Right? Our grandmothers didn't cook rice for the entire month and store it in the garage. Kita nggak masak nasi berlebihan, banyak sekali, terus kita simpan di garasi. No, every day there's rice. Kita masak nasi tiap hari. And okay, I know, you're gonna correct me and you're gonna tell me, Gio, you know day-old rice becomes really good nasi goreng. I get it. Tapi mungkin ada yang masak agak lebih, tapi dimasak jadi nasi goreng. But the best rice is the hot, fresh, new, daily kind of rice. Tapi nasi yang paling enak adalah nasi segar, yang panas, makan pakai sambal. See, that's manna faith. Itulah mana. That's daily bread faith. Itulah kehidupan kita, kepercayaan kita setiap hari. Because when Jesus taught us how to pray, he didn't teach us to say, oh, give us this year our yearly supply. Karena saat Tuhan Yesus mengajarkan kita berdoa, Tuhan tidak mengajar kita untuk berdoa, Tuhan Yesus cukupkan kehidupanku untuk setahun ke depan. No, he said, give us this day our daily bread. Tapi Tuhan mengajarkan kita, Tuhan berikan aku makanan secukupnya. Enough for today. Cukup untuk hari ini saja. And here's the real issue underneath all that hoarding. Pertanyaannya, di balik mengumpulkan secara berlebihan, It's a heart issue. itu permasalahannya ada di hati. Because the people that were grabbing extra manna weren't just being careful, they were saying something about God out loud. Basically. Mereka yang mengambil secara berlebihan, mereka bukan saja hidupnya tidak mengucap syukur, tapi mereka mengatakan sesuatu yang tidak baik mengenai Tuhan. Hoarding says that God, I trust you for today, but I don't trust you for tomorrow. Mengumpulkan secara berlebihan, secara tidak langsung berkata, Tuhan aku percaya kepadamu untuk hari ini, tapi aku nggak tahu, nggak yakin buat besok. Because that's what hoarding is. Hoarding is worry with a storage container. Karena mengumpulkan secara berlebihan adalah merasa khawatir, hidup dengan kekhawatiran, dan berusaha untuk mengumpulkan lebih dari cukup. But the God who fed you today already knows what you're going to need tomorrow. Tapi Tuhan yang mencukupkan kehidupanmu saat ini sudah tahu kebutuhanmu besok. So trust today's portion. Jadi percayakan hari ini kepada Tuhan. And it is still true that Tuhan masih Tuhan, Tuhan masih baik. Amen. Point 3, rest in Him. Poin yang ketiga, tenang di dalam Tuhan. Now this is the part that that some people might complain. Ini bagian yang mungkin beberapa kita akan bersungut-sungut. See, for 400 years, Israel, they worked from sunup to sundown. Selama 400 tahun para Israel bekerja dari matahari terbit sampai ke matahari terbenam. In Egypt, your worth was your brick count. Kehidupan di Mesir dulu, hidupmu itu cuma sebatas jumlah batu bata yang bisa ditimbun kerjaanmu. So when God commands them to rest, God isn't just giving them a day off. God is getting the Egypt out of them. Jadi saat Tuhan Yesus mengeluarkan mereka dari Mesir, itu bukan cuma Tuhan berjanji untuk memberikan mereka day off, libur, tapi Tuhan menyingkirkan kehidupan Mesir itu yang lalu di kehidupan mereka. God is trying to tell them, you're not a slave anymore. Pharaoh doesn't own you. The quota doesn't define you. You can rest. Tuhan berkata bahwa engkau bukan lagi budak. Engkau bukan ditentukan oleh pekerjaanmu, jumlah batu bata yang bisa kamu timbun. Engkau bisa beristirahat. And here's the bad part. Church, sometimes we leave Egypt, but Egypt doesn't leave us.
Nah, permasalahannya adalah kadang-kadang kita lepas dari perbudakan itu, tapi perbudakan itu tetap mengikat kita. We still measure ourselves by our grades, our paychecks, our productivity, how much people need us. Kita tetap mengukur diri kita berdasarkan paycheck kita, berapa duit yang kita terima, berapa produktivitas kita, atau buat student grade mereka. And for those of us who are grieving, grief itself is exhausting. Dan buat mereka yang melewatin kesedihan, kesedihan itu sendiri bikin capek. Grief is a full-time job that nobody applied for. Grieving, melewatin kesedihan itu udah seperti pekerjaan yang nggak ada satupun orang yang mau. Oke. Kerja. Yeah, God is not grading your grief, so be still. Tuhan nggak menentukan, nggak mengukur berapa dalam kesusahanmu. Psalm 46:10 says, "Be still and know that I am God." Mazmur 46 ayat 10, Tuhan berkata, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. And I know what you're thinking, Gio, you don't know my schedule, you don't know my bills. Mungkin saat ini kalian berkata, Gio, kamu nggak tahu kehidupanku, kamu nggak tahu jumlah utang-utangku. And you're right, I don't know, but I know this, you cannot afford to not rest. Dan memang saya tidak tahu kehidupanmu, tapi yang pasti kamu perlu istirahat. You are not God, and that is actually good news. Kamu bukan Tuhan, kita bukan Tuhan. The world will keep spinning while you rest, so rest in God. Kehidupan akan tetap berjalan, jadi tetap berserah dan istirahat dalam Tuhan, tenang dalam Tuhan. My favorite verse in the whole passage is verse 10. In verse 10 it says, "While Aaron was speaking to the whole Israelite community, they looked toward the desert, and there was the glory of the Lord appearing in the cloud." Di Keluaran 16 ayat 10, selagi Harun berbicara kepada mereka semua, mereka menengok ke padang gurun dan tiba-tiba cahaya Tuhan kelihatan dalam awan. Did you catch where the glory showed up? Ada kata di mana tiba-tiba cahaya Tuhan kelihatan. They looked toward the desert and they saw God's glory. Mereka melihat dan melihat cahaya Tuhan. So God's glory was not in Egypt. Jadi cahaya Tuhan itu bukan berada di Mesir. God's glory was not at the mountain. Cahaya Tuhan bukan di atas gunung. No, God's glory was at the very place of their hunger and their complaining. Cahaya Tuhan terlihat di saat itu di mana mereka kelaparan dan bersungut-sungut. Yes, the glory of the Lord was right there even in our grumbling. Cahaya Tuhan, kemuliaan Tuhan dinyatakan pada saat mereka bersungut-sungut. They complained and God cooked. Mereka bersungut-sungut, mereka marah dan Tuhan menyiapkan. Church, that has a name and that is called grace. Dan itulah kasih dari Bapa kita. Because the whole chapter is actually pointing to someone. Jadi semua ayat Alkitab di buku Keluaran itu menunjukkan ke satu orang. Because Israel looked into the wilderness and then they saw the glory of God. Ya, para orang Israel mereka melihat ke padang gurun dan tiba-tiba melihat cahaya Tuhan. And centuries later, humanity looked into another wilderness and saw the glory of God again. Bertahun-tahun kemudian kita juga melihat cahaya kemuliaan Tuhan. Not in a cloud, but in Jesus. Kita melihat kemuliaan Tuhan bukan dari cloud, awan saja, tapi kita melihatnya di Tuhan Yesus. So God didn't shout directions to us from outside the wilderness. God came into our wilderness. Jadi Tuhan tidak kasih instruksi, diteriakin instruksi saat kita melewatin penderitaan, tapi Tuhan Yesus ada bersama kita saat kita melewatin kesusahan. And then centuries later, Jesus said, "I am the bread of life." Dan bertahun-tahun kemudian Tuhan Yesus mengingatkan kita bahwa akulah roti kehidupan. So manna was never the destination, it was only a preview. Jadi mana itu bukan tujuan, tapi itu cuman perkenalan buat kita. And Jesus knew hunger, Jesus knew testing, Jesus knew grief. Tuhan Yesus sendiri dia tahu rasanya kesusahan, dia tahu rasa lapar. And at Lazarus' grave, Jesus wept. Di kuburannya Lazarus, Tuhan Yesus menangis.
And Jesus knew death because the bread of heaven was broken for us. Tuhan Yesus juga tahu rasa kesedihan, kehilangan karena roti kehidupan itu dipecahkan bagi kita. But on the third day, Jesus walked out of the grave alive. Tapi pada hari yang ketiga Tuhan Yesus keluar dari kubur dan bangkit bagi kita. Which means that because Jesus lives, even the grave does not get the final word. Karena Tuhan Yesus kita hidup, kubur tidak menentukan kehidupan kita. And that is the gospel. Not to try harder while you're in the wilderness, but that the good news is that God meets you where you are. Inilah berita sukacita itu, bahwa kita tidak perlu melewatin kesusahan karena Tuhan akan bersama-sama dengan kita melewatin kesusahan itu sendiri. So you get bread for today, grace for today, presents for today. Jadi kita menikmatin berkat-berkat secukupnya untuk hari ini. Maybe you've never received that. Mungkin beberapa dari kita nggak merasakannya, But you don't have to leave hungry when the bread of life is being offered. tapi engkau tidak perlu kelaparan saat Tuhan menawarkan roti kehidupan itu. Today can be your day if you choose Jesus. Hari ini adalah harimu jika engkau memilih Tuhan Yesus. So brothers and sisters, your assignment for this season Jadi saudara-saudara dalam Tuhan Yesus, hari ini adalah waktunya. say it with me, 1, 2, 3, ready? Your assignment this week is expect Him, trust His portion, and rest in Him. Jadi tugas kita semua hari ini adalah kita harus menantikan Tuhan Yesus. Kita percaya kepadanya dan kita hidup tenang di dalam Tuhan. So expect Him. Stop asking how long, start asking how deep. Kita nantikan Tuhan, kita nggak lagi bertanya berapa lama Tuhan, tapi kita bertanya berapa dalam imanku Bapa. Trust His portion. Don't bring a Costco mentality to a Whole Foods reality. Kita percaya kepada Tuhan, kita nggak lagi hidup seperti hidup berkelebihan seperti yang Costco dan Whole Foods cerita tadi, tapi kita hidup secukupnya dalam Tuhan. Rest in Him because you're not a slave anymore. So stop living like one. Dan kita tenang di dalam Tuhan karena kita tidak lagi hidup dalam perbudakan. Jadi tidak lagi kita hidup seperti seorang budak. Because when you do, you'll discover what Israel discovered. That the wilderness is not where God left you. The wilderness is where God feeds you. Dan kemudian kita bisa melihat dan merasakan apa yang orang Israel rasakan, bahwa padang gurun itu bukan saja cobaan, tapi pada saat di padang gurun itu kita melihat Tuhan. Because you're not where you used to be. Puji Tuhan for that. Kita tidak lagi di kehidupan kita yang lama, But you're not yet where you're going to be. So sabar. tapi memang kita belum sampai di tempat tujuan kita. Oleh karena itu kita sabar menantikan Tuhan. Because Tuhan masih Tuhan, Tuhan masih baik. Amen. God is still good, and God is still God. Let's pray. Mari kita berdoa. Our Father God, Lord, many of us are living in the in-between, in the waiting room. Allah Bapa kami di surga, banyak kami Bapa sedang menunggu waktu-Mu. There are so many things that we are each waiting for. Banyak hal yang kami sedang tunggu ya Bapa, yang kami nantikan. You know each and everything that we are waiting for. Engkau yang mengetahui itu semua Bapa. And sometimes while we're waiting, we're complaining. Dan kadang-kadang saat kami menunggu, kami bersungut-sungut. Sometimes while we're waiting, we think life before was better. Kadang saat kami menunggu Bapa, kami melihat masa lalu kami mungkin terlihat lebih baik dari sekarang. But just as we read in the story in Exodus, we see that you are a God who is with us. Tapi seperti firman-Mu di Keluaran, kami melihat Bapa, Engkau yang selalu bersama kami. You are with us even when we complain. Engkau selalu menemani kami pada saat kami bersungut-sungut. You are with us even in the midst of our pain and suffering. Engkau bersama dengan kami ya Tuhan, bahkan pada saat kami melewatin kesusahan dan kesakitan. You are with us even in our grief. Engkau menyertai kami saat kami melewatin masa kesedihan. You are a God with us. Engkau Bapa yang selalu berserta kami. So while we wait,
Teach us, Lord, to be patient for you. Jadi ya Tuhan, ajar kami untuk tetap menantikan waktu-Mu. Teach us, Lord, to expect you and to trust you. Ajar kami untuk menantikan Engkau, percaya kepadamu, dan tetap tenang di dalam-Mu. And teach us, Lord, to especially rest in you. Ajar kami untuk sungguh-sungguh tenang di dalam Engkau ya Tuhan. In the name of your precious Son, Jesus Christ, we pray. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amen. Amin. Puji Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang disampaikan. Saudara, kita akan menyelesaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita semua bangkit berdiri, kita naikkan pujian respons. Di jalanku ku diiring. Di jalanku diiringi oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. All the way my Savior leads me. What have I to ask beside? Can I doubt His tender mercy, who through life has been my guide? Heavenly peace, divinest comfort, here by faith in Him to dwell. For I know whatever befall me, Jesus doing all things well. For I know whatever befall me, Jesus doing all things well. Saudara, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai selama-lamanya.